Tahun 2004, dunia gaming handheld sedang panas-panasnya. Sony baru saja merilis PSP, yaitu konsol dengan grafis setara dengan PlayStation 2, layar lebar, dan fitur multimedia yang futuristik. Di saat semua orang terpesona dengan kemewahan itu, Nintendo justru meluncurkan sesuatu yang aneh, yaitu sebuah konsol dengan dua layar, satu di antaranya bisa disentuh pakai pena kecil. Banyak yang bingung, bahkan menertawakan. Serius, ini mainan anak-anak? Tapi siapa sangka, perangkat kecil ini nantinya akan menjadi handheld terlaris sepanjang masa. Ini kisah bagaimana Nintendo DS mengubah cara kita bermain game selamanya. Untuk memahami betapa uniknya Nintendo DS, kita harus kembali ke awal tahun 2000-an. Saat itu, Nintendo sudah lama menguasai pasar handheld lewat seri Game Boy. Tapi di sisi lain, mereka mulai khawatir. Teknologi berkembang cepat, dan Sony yang baru saja sukses besar dengan PS2-nya, bersiap masuk ke dunia handheld lewat PSP. Jadi Nintendo sadar, mereka nggak bisa bersaing dari sisi grafis. Mereka harus menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Lalu muncullah ide dual screen, dua layar yang bekerja bersamaan. Atas untuk tampilan utama, dan bawah untuk kontrol dan interaksi. Konsepnya terdengar seperti nggak masuk akal dan gila gitu. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah Nintendo, ide gila itu justru menjadi keajaiban. Nintendo DS bukan sekedar perangkat keras unik, ia adalah manifestasi dari filosofi lama Nintendo, yaitu fun first, teknologi later. Nintendo selalu percaya bahwa game harus menyenangkan dulu, baru canggih kemudian. Dan itu terlihat dari desain DS. Dua layar yang membuat pengalaman jadi lebih interaktif, stylus untuk menggambar, menulis, atau bahkan meniup mikrofon untuk memicu event di game. Ini bukan sekedar fitur, ini adalah bentuk kreativitas. Nintendo tidak berusaha menyaingi Sony dalam hal grafis, tapi mereka menciptakan cara baru untuk merasakan game. Saat diumumkan pada E3 tahun 2004, banyak jurnalis yang skeptis. Mereka bertanya-tanya, siapa yang mau main pakai dua layar kecil begitu? Tapi Nintendo tetap yakin. Mereka bilang, DS ini bukan pengganti Game Boy, tapi sesuatu yang baru sepenuhnya. Dan pada bulan November tahun 2004, Nintendo DS resmi dirilis. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, semua keraguan itu pun hilang. Nintendo DS meledak di pasaran. Terjual lebih dari 10 juta unit hanya dalam tahun pertamanya. Dunia akhirnya sadar, Nintendo memang tidak main-main. Nintendo DS membuka pintu untuk jenis permainan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nintendogs. Game di mana kamu memelihara anjing virtual, mengelusnya, memanggil namanya lewat mikrofon, bahkan meniup layar untuk bermain. Game ini jadi fenomena global, terutama di kalangan non-gamer dan anak-anak. Lalu ada Brain Age, game latihan otak yang membuat banyak orang tua ikut main game untuk pertama kalinya. Nintendo berhasil menarik pasar baru, bukan hanya gamer muda, tapi juga keluarga, pelajar, bahkan orang dewasa. Dan tentu saja tidak bisa dilupakan ada Pokemon Diamond and Pearl, ada Mario Kart, ada Animal Crossing. Semua menjadi simbol generasi baru gamer handheld. Tapi yang paling revolusioner itu adalah fitur download play. Jadi cukup satu kartu game, semua teman bisa ikut main bareng lewat wifi. Gratis, gampang, dan menyenangkan. Ini adalah puncak kreativitas Nintendo. Ada satu fakta menarik yang jarang diketahui. Nama DS sebenarnya punya dua makna. Secara resmi, DS berarti dual screen. Tapi di dalam perusahaan, DS juga punya arti lain, yaitu Developers System. Karena sejak awal, Nintendo ingin DS jadi ruang eksperimen bagi para pengembang untuk menciptakan cara bermain baru. Dan hasilnya, lebih dari 2000 game dirilis sepanjang masa hidupnya. Dari yang simple, edukatif, sampai petualangan yang kompleks. Tapi tentu, semua kesuksesan itu tidak datang tanpa tantangan. Di balik layar, Nintendo DS juga menghadapi persaingan ketat, modifikasi ilegal, dan peralihan ke era digital. Pada akhir tahun 2006, Nintendo DS sudah jadi fenomena global. Tapi, seperti semua teknologi hebat, masa jaya itu tidak datang tanpa tantangan. Dunia game berubah cepat, dan tidak semua perubahan itu bersahabat bagi Nintendo. Di sisi lain, PSP masih jadi ancaman besar. Sony terus menyorot kekuatan grafis, multimedia, dan game eksklusif seperti God of War atau Crisis Core dari Final Fantasy VII. PSP terasa seperti mini PlayStation di tangan, stylish, keren, dan berteknologi tinggi. Tapi, Nintendo punya strategi berbeda. Mereka tidak melawan dengan grafis, mereka melawan dengan emosi. Dengan DS, mereka menciptakan pengalaman yang membuat orang merasa terhubung. Kamu nggak cuma main, kamu berinteraksi.
Dari menggambar di layar, ngobrol lewat PictoChat, sampai berbagi game dengan teman lewat Wi-Fi. Semua terasa personal, dan itu sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh PSP. Di tahun 2006, Nintendo mengambil langkah besar, merilis versi terbaru, yaitu Nintendo DS Lite, dengan desain yang ramping, ringan, dan jauh lebih elegan. Ini bukan cuma facelift, DS Lite jadi simbol bahwa Nintendo paham audiensnya. Mereka ingin sesuatu yang praktis tapi tetap fun. Hasilnya, penjualan mereka kembali meledak. Bahkan di Jepang, DS Lite sempat kehabisan stok selama berbulan-bulan. Orang-orang rela antri di luar toko hanya untuk satu unit. Dan di titik ini, Nintendo resmi kembali mendominasi pasar handheld. Di tahun-tahun berikutnya, Nintendo DS menjadi jembatan antara gamer hardcore dan pemain kasual. Game seperti Cooking Mama, Professor Layton, dan Phoenix Wright Ace Attorney memperkenalkan cara bermain baru yang lebih santai dan berbasis cerita. Banyak dari game ini yang sukses besar karena satu hal, yaitu mereka tidak menakutkan. Siapapun bisa bermain tanpa harus jago. Dan secara tidak sadar, DS mengajarkan kita bahwa game bukan hanya soal skor dan kekuatan, tapi juga tentang rasa penasaran, eksplorasi, dan emosi. Tapi di balik kesuksesan itu ada sisi gelap yang perlahan merayap. Pembajakan menjadi masalah besar. Muncul berbagai cartridge R4 dan kartu memori bajakan yang bisa menjalankan game ilegal. Dampaknya, penjualan software menurun drastis di beberapa negara. Nintendo mencoba melawan dengan revisi hardware dan firmware, tapi arusnya terlalu kuat. Perlahan, masa kejayaan DS mulai meredup, apalagi dengan munculnya smartphone dan iPhone di akhir 2000-an. Dunia mulai berubah. Gaming kini bisa dilakukan di mana saja, bahkan tanpa konsol. Namun Nintendo tidak tinggal diam. Tahun 2011, mereka meluncurkan penerus DS, yaitu Nintendo 3DS. Dengan kemampuan menampilkan gambar 3D tanpa kacamata, ini terasa seperti langkah berani lainnya. Tapi meskipun 3DS sukses, ia tidak pernah bisa menyamai kejayaan DS yang asli. Nintendo DS telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekedar penjualan. Ia mengubah cara dunia memandang game. Hingga hari ini, warisan DS masih terlihat dengan jelas. Desain layar ganda mempengaruhi banyak perangkat modern, termasuk konsep interaktif di Nintendo Switch. Game edukasi, kasual, hingga mekanik touchscreen, semua berakar dari DS. Bahkan industri smartphone belajar banyak dari pendekatan simple but emotional milik Nintendo. DS adalah bukti bahwa teknologi tidak harus rumit untuk jadi revolusioner. Dari semua konsol handheld yang pernah ada, hanya sedikit yang benar-benar mengubah dunia seperti Nintendo DS. Ia bukan hanya mesin game, tapi simbol inovasi, keberanian, dan kreativitas tanpa batas. Jadi, kalau kamu masih punya DS lama di rumah, jangan dibuang. Itu bukan sekedar nostalgia. Itu adalah potongan sejarah dari era ketika dua layar kecil berhasil mengguncang dunia gaming. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita berikutnya. Bye-bye!